Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tentang program tugas besar yang telah kami buat. Sebelum itu, izin memperkenalkan diri. Nama saya M. Farusofa Nadir dengan NIM 2406013110099. Lalu ada teman kami. Saya Minda Angger Salincah Nugraha dengan NIM 2406025140198. Lalu ada teman saya. Bahkan saya Rafli Ihsanur Kholis dengan NIM 24060125140 dan teman saya. Bahkan saya Muhammad Lutfi Raditya dengan NIM 24060125140 Selanjutnya ada teman saya. Rasin Hanif dengan NIM 2406012514026 dan ini adalah program yang ingin kami jelaskan. Jadi program yang kita bahas adalah sistem transkrip mahasiswa yang menyimpan data mahasiswa, daftar mata kuliah, nilai, hingga perhitungan seperti total SKS, IPK, mahasiswa yang mengulang, dan masih banyak lagi. Jadi yang pertama kita pahami dulu tipe datanya. Yang pertama tipe data MHS, itu tuple yang berisi NIM dan nama. Lalu lanjut ke tipe data matkul, itu menyimpan nama matkul, jumlah SKS, dan list nilai. Kemudian lanjut ke transkrip yang berisikan data mahasiswa dan daftar matkul yang dia ambil. Lalu terakhir ada set transkrip, yaitu sekumpulan transkrip mahasiswa. Untuk mendukung gaya fungsionalnya, program ini memakai fungsi-fungsi dasar seperti berikut. Yang pertama, itu ada isEmpty. Jadi isEmpty itu fungsinya untuk mengecek list kosong. Lalu lanjut ke head, yaitu mengambil elemen pertama. Dilanjut lagi dengan tail, mengambil sisa list, dan terakhir console untuk memasukkan elemen ke depan list. Pendekatan ini membuat program terlihat seperti memproses list menggunakan rekursi. Di segmen berikutnya, kita mulai masuk ke fungsi-fungsi utama dari objek mahasiswa dan mata kuliah. Jadi sekarang kita akan membahas bagaimana objek mahasiswa dan mata kuliah dibentuk dan dikenali. Untuk mahasiswa ada dua fungsi sederhana, yaitu make MHS dan juga get NIM. Untuk make MHS ini membuat tuple mahasiswa, get NIM dan get nama ini membuat mengakses isinya. Sementara untuk mata kuliah fungsinya lebih banyak daripada MHS. Yang pertama ada make matkul, ini untuk membuat mata kuliah. Lalu ada get nama MK, get SKS, get nilai untuk mengambil komponennya. Lalu ada nilai sekarang MK atau nilai sekarang mata kuliah. Ini mengambil nilai terakhir. Jika belum ada nilai, fungsi mengembalikan min 1,0, min 1.0. Tanda bahwa mata kuliah ini belum pernah dinilai. Lalu untuk sudah ambil MK, ini mengecek apakah mahasiswa pernah mengambil matkul itu. Lalu ada mengulang MK. Ini true jika nilai list lebih dari 1. Lalu ada lulus MK. Ini true jika nilai terbaru lebih atau sama dengan 2.0 atau 2,0. Semua fungsi ini hanya mengembalikan sesuatu dan tidak mengubah data lama. Ini ciri kuat dari pendekatan fungsional. Setiap data baru harus dibentuk sebagai salinan dari data lama. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang transkrip. Yang pertama ada make transkrip yang berisi M sebagai MHS, list MK sebagai list matkul dengan output transkrip. Make transkrip ini diakses dengan get MHS dan juga get list matkul. Selanjutnya ada fungsi cari matkul. Fungsi ini merupakan salah satu fungsi yang paling penting pada program ini dengan input T sebagai transkrip dan X sebagai string serta dengan output matkul. Fungsi ini dijalankan dengan rekursif. Yang pertama mengecek apakah list ini berupa kosong. Jika iya maka akan return none. Lalu selanjutnya akan diproses merekursif lagi hingga tail. Selanjutnya ada fungsi total SKS lulus, yaitu fungsi yang akan menjumlah semua SKS matkul yang lulus. Lalu ada jumlah matkul mengulang, yaitu fungsi yang akan menghitung matkul yang pernah diambil lebih dari sekali. Selanjutnya ada total nilai akhir lulus dengan input transkrip dan juga output float. Fungsi ini akan menjumlah nilai akhir untuk matkul yang lulus. Dan yang terakhir ada IPK transkrip, yaitu fungsi yang akan mengembalikan
nilai IPK. Dengan ada fungsi tambahan yaitu bobot SKS di sini untuk menghitung bobotnya supaya mempermudah pada fungsi IPK transkrip ketika dihitung. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada fungsi IPK transkrip, yaitu mengalihkan nilai dengan SKS lalu dibagi dengan total SKS. Selanjutnya yaitu ada backset transkrip, yaitu kita membuat sebuah set dari sebuah list transkrip. Selanjutnya ada isName axis, yaitu kita mengecek apakah sebuah name itu sudah ada pada sebuah transkrip. Kedua ada add transkrip, yaitu menambahkan transkrip ke akhir list jika name-nya belum pernah ada. Yaitu ada, lalu selanjutnya ada add nilai matkul, berfungsi menambahkan nilai baru ke matkul tertentu dalam sebuah set transkrip tadi. Selanjutnya ada cari transkrip MHS, yaitu mencari transkrip mahasiswa berdasarkan name. Ini kita menggunakan rekursif tentu saja. Lalu selanjutnya, teman saya akan membahas fungsi-fungsi analisis secara lanjut seperti top IPK dan lain-lain. Untuk selanjutnya ada aplikasi dari MHS. MHS sendiri memiliki inputan yang diwakilkan oleh M untuk make MHS dan MH untuk make MHS ketika inputannya 0. Bisikan get name, get nama. Adapun kondisi yang lain, ketika memiliki inputan lebih dari 2, maka itu akan error. Selanjutnya dari aplikasi matkul, memiliki make matkul 1 dan make matkul 2 yang diwakilkan dengan MK1, MK2. Untuk kondisi yang lain ada MKH. Ketika ada kondisi yang kosong akan memberikan input 0. Selanjutnya ada aplikasi transkrip. Aplikasi transkrip sendiri memiliki beberapa masukan sendiri dari make MHS, diwakilkan oleh M, make matkul MK1, ada MK2, make transkrip diwakilkan oleh T. Dan kondisi yang lain ada TH untuk ketika MK1 dan MK2-nya 0. Seperti ini untuk aplikasinya. Selanjutnya ada aplikasi set transkrip. Menggunakan himpunan dari make set transkrip, matkul, MHS, sehingga dari make transkrip sendiri ketika 0. Ketika 0 akan memberikan output 0. Untuk aplikasinya seperti ini. Memberikan output seperti ini. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Bila ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.